Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Maharani dari kelas Jurnalistik 3A. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 25 teori. Dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai akhir pada mata kuliah teori komunikasi. Baik semuanya, selamat menyaksikan. Jadi, yang pertama ada teori komunikasi linear, yaitu komunikasi berjalan satu arah dari pengirim ke penerima. Contohnya, penyiar radio menyampaikan berita, pendengar hanya mendengar saja. Yang kedua, ada teori komunikasi dua arah, yaitu komunikasi efektif terjadi jika ada umpan balik. Contohnya seperti guru bertanya untuk memastikan siswanya paham. Yang ketiga, ada teori agenda setting, yaitu media menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Contohnya, isu korupsi ramai dibahas setelah media terus menyorotnya. Yang keempat, ada teori framing, yaitu cara media membingkai suatu peristiwa mempengaruhi persepsi publik. Contohnya, berita kriminal dibingkai sebagai masalah moral atau ekonomi. Yang kelima, ada teori process and gratification, yaitu audiens aktif memilih media sesuai kebutuhannya. Contohnya, seseorang menonton YouTube untuk hiburan. Yang keenam, ada teori kultivasi, yaitu menonton media dalam jangka panjang membentuk cara pandang. Contohnya seperti menonton drama kriminal, membuat orang merasa dunianya berbahaya. Yang ketujuh, ada teori spiral of silence, yaitu orang cenderung diam jika pendapatnya berbeda dari mayoritas. Contohnya, mahasiswa tidak berani menolak kebijakan kampus yang populer. Yang kedelapan, ada teori difusi inovasi, yaitu inovasi menyebar lewat tahapan adopsi oleh kelompok sosial. Contohnya, penggunaan e-wallet berkembang dari inovator ke masyarakat umum. Yang kesembilan, ada teori interaksionisme simbolik, yaitu makna dibentuk melalui interaksi simbol-simbol. Contohnya, jabat tangan sebagai simbol salam. Yang kesepuluh, ada teori dramaturgi, yaitu komunikasi seperti drama, orang menampilkan peran. Contohnya, pegawai bersikap formal di kantor dan santai di rumah. Yang ke-11 ada teori penetrasi sosial, yaitu hubungan berkembang dari informasi dangkal ke lebih pribadi. Contohnya, teman baru makin dekat setelah saling berbagi cerita pribadi. Yang ke-12 ada teori ketergantungan media, yaitu semakin seseorang bergantung pada media, maka semakin kuat pengaruh media. Contohnya, orang bergantung pada berita online saat bencana. Yang ke-13 ada teori konstruksi sosial realitas, yaitu realitas dibangun oleh interaksi dan bahasa. Contohnya, label sukses ditentukan oleh budaya dan komunikasi sosial. Yang ke-14 ada teori atribusi, yaitu orang berusaha memahami perilaku dengan menghubungkannya pada sebab. Contohnya, menganggap orang terlambat karena malas, bukan karena macet. Yang ke-15 ada teori persuasi, yaitu pesan diterima melalui jalur pusat atau logis atau periferal, yaitu emosi. Contohnya, iklan memakai data jalur pusat atau selebriti, yaitu periferal. Yang ke-16
ada teori gatekeeping, yaitu media menyaring informasi yang boleh dipublikasikan. Contohnya, editor memilih berita mana yang layak ditayangkan. Yang ke-17, ada teori reduksi ketidakpastian, yaitu orang mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian saat interaksi awal. Contohnya, mencari profil seseorang sebelum bertemu. Yang ke-18, ada teori anomi, yaitu keteraturan sosial melemah mempengaruhi komunikasi dan tindakan. Contohnya, konflik terjadi saat norma kebingungan atau hilang. Yang ke-19, ada teori eksistensi violation, yaitu respon komunikasi berubah jika harapan dilanggar. Contohnya, orang akan marah ketika dipotong saat berbicara. Yang ke-20, ada teori konvergensi, yaitu komunikasi membuat orang semakin mirip dalam pola pikir. Contohnya, anggota tim akhirnya sepakat setelah diskusi panjang. Yang ke-21, ada teori persuasi naratif, yaitu cerita dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Contohnya, seperti film kesehatan mendorong orang berhenti untuk merokok. Yang ke-22, ada teori determinisme teknologi, yaitu teknologi mengubah cara orang berkomunikasi. Contohnya, media sosial menciptakan budaya komunikasi cepat. Yang ke-23, ada teori manajemen kesan, yaitu orang mengatur cara dirinya terlihat di depan orang lain. Contohnya seperti mengatur foto profil agar tampak profesional. Yang ke-24, ada teori skema, yaitu orang memproses pesan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Contohnya, stereotip mempengaruhi cara menafsirkan informasi. Dan yang terakhir, ada teori kontrak relasional, yaitu hubungan dibangun di atas aturan yang disepakati, baik eksplisit maupun implisit. Contohnya, sahabat mengerti kapan harus memberi ruang tanpa perlu diucapkan. Terima kasih, sekian video dari saya. Sampai jumpa.